Happy Sunday Sobat JRC, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Saya berharap kita tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Meskipun kita mengikuti ibadah secara online, tetapi biarlah hati kita tetap penuh dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Evangelis David Gunawan. Beliau adalah seorang pembina JRC di GKT 3 Malang. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Dengan iman, kita mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahkanlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Mari, pada saat ini, bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja sepanjang masa dan sepanjang abad, kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala pujian hanya bagi Dia, Dia yang agung, Tuhan yang murah hati dan perkasa. Mari kita memuji, menyembah, meninggikan nama-Nya. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga, bumi kan berseru,
Kita sering diperhadapkan dalam situasi dan kondisi yang tidak pasti. Namun kita memiliki sumber kekuatan yang pasti bisa kita andalkan. Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, oh. Shalom saudaraku, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di dalam online service hari ini. Saya mengajak kita boleh merendahkan hati dan pikiran kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih yang Engkau nyatakan kepada kami melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Di dalam Dialah kami memperoleh pengampunan dosa serta mengenal-Mu di dalam segala keberdosaan kami. Pada saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Sapalah masing-masing kami melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sucikan yang layakkan hamba-Mu yang penuh dosa ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Teman-teman, saya yakin kita semua setuju bahwa salah satu pengajaran Yesus yang sangat terkenal dalam mengasihi musuh kita. Bahkan pengajaran ini begitu viral pada zaman itu dan sekarang. Kita diminta berbuat baik kepada orang yang membenci kita, meminta berkat kepada orang yang mengutuk kita, berdoa bagi orang yang mencaci kita, bahkan ketika ada yang menampar pipi kanan kita, kita juga berikan pipi kiri kita. Jika ada yang meminta kita berjalan 1 mil, kita juga berjalan 2 mil untuknya. Tidak perlu membalas kejahatan. Teman-teman, tentunya perintah Yesus ini itu bukanlah perintah yang mudah untuk kita lakukan. Meskipun demikian, kita harus melakukan itu karena sebagai respon iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, selain ajaran mengasihi musuh yang terkenal ini, Yesus juga mengajarkan satu tindakan kasih yang begitu penting dan dipraktekkan begitu rupa oleh para rasul dan jemaat, yaitu mengasihi saudara seiman kita. Saya mengajak kita boleh membaca Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi saudara seiman kita. Mengapa hal ini penting untuk kita lakukan? Yang pertama, tentu ini perintah Yesus. Yang kedua, mengasihi saudara seiman kita menjadi salah satu tanda bahwa kita adalah anak Allah. 1 Yohanes 3:10 bertulis demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Ada banyak orang bertanya, apa sih tandanya kita ini adalah anak Allah? Sederhana sebenarnya, yaitu ketika kita mengasihi saudara kita. Tentunya dalam hal ini adalah saudara seiman, apapun suku dan bangsanya. Lalu yang ketiga, tindakan kasih yang kita lakukan itu membuat orang lain sadar bahwa Allah itu ada dan mereka tahu bahwa kita adalah murid Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Pertanyaannya adalah, kasih macam apa yang membuat orang lain itu klik atau memahami dan mengerti bahwa ini loh orang Kristen, ini loh murid Kristus. Karena pada realitanya kita melihat bahwa di dalam gereja banyak sekali masalah, banyak orang juga bertengkar di dalamnya. Ada kepentingan pribadi, ada orang-orang egois, ada orang juga yang punya dendam pribadi. Seringkali juga di dalam kepengurusan, ke dalam kepanitiaan, bahkan sesama hamba Tuhan juga bisa bertengkar oleh karena hal-hal yang sederhana. Sehingga teman-teman seringkali terkesan bahwa kasih orang Kristen itu hanya menjadi kata-kata klise. Nah, ketika saya menjadi pembina, teman sekalian, saya mendengar beberapa
hal yang terjadi di remaja. Di mana ada anak remaja kita ketika mereka kuliah ke luar negeri, mereka menemukan bahwa justru banyak orang-orang non-Kristen itu jauh lebih baik daripada orang Kristen yang mereka kenal. Bahkan banyak di antara mereka akhirnya meninggalkan iman mereka. Mereka tidak lagi menjadi orang Kristen. Kenapa? Mereka kecewa. Orang Kristen yang mereka kenal itu seringkali mengasihi mereka karena ada sesuatu, ada maunya, ada udang di balik batu. Tidak seperti orang non-Kristen yang mereka kenal. Nah, teman-teman, ketika dikatakan bahwa orang Kristen mempunyai kasih yang berkorban, saya yakin orang non-Kristen pun punya kasih yang berkorban bagi orang lain. Ketika dikatakan bahwa orang Kristen itu kasihnya murah hati, orang non-Kristen pun juga murah hati. Saya ingat betul ada di satu berita ada tulisan tentang kejadian tragedi Bintaro. Ya, tragedi Bintaro 2 yang terjadi pada tahun 2013. Di situ dikatakan bahwa ada sebuah kecelakaan yang luar biasa di Bintaro, di mana kereta menabrak truk tangki bensin. Nah, di dalam peristiwa itu tidak banyak korban jiwa, di bawah 10 orang. Ada yang mencatat 9 orang saja yang tewas, 3 orang masinis dan sisanya penumpang. Pertanyaan adalah, kenapa peristiwa itu korbannya hanya sedikit? Teman-teman, saya membaca berita itu, ternyata dikatakan gini, 3 orang masinis ini yang bukan non-Kristen, mereka itu memperingatkan para penumpang ketika tabrakan itu hampir terjadi, mereka lari ke belakang, ke gerbong belakang, berteriak kepada para penumpang untuk segera mundur, untuk lari ke gerbong yang lebih belakang lagi. Lalu 3 masinis ini, mereka kembali ke ruang kemudi, berusaha menghentikan kereta itu. Naas, kereta itu tidak bisa berhenti dan menabrak truk bensin itu dan akhirnya terbakar. Dan 3 orang itu meninggal. Teman-teman, bukankah ini adalah pengorbanan luar biasa? Paulus pernah mengatakan bahwa, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Di sini Paulus untuk mengajak kita melihat secara jeli bahwa ada tindakan yang sekalipun sudah mengorbankan diri, bisa jadi tidak ada kasih di dalamnya. Bahkan bukan tindakan kasih. Ada orang yang begitu getol pelayanan. Ada orang yang begitu rela gantikan teman-temannya di dalam gereja ketika melayani. Selalu ingatkan teman-temannya pelayanan. Namun ketika ada sedikit masalah, dia langsung marah, menjelek-jelekkan orang lain, tidak mau bicara, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang itu sungguh-sungguh mengasihi teman-temannya dan pelayanannya? Mari kita akui secara jujur. Ada banyak tindakan yang seolah-olah kita mengasihi orang lain, tetapi sebenarnya kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Lalu bagaimana ini? Tindakan kasih seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Kasih kepada saudara seiman itu kasih yang seperti apa? Kasih seperti apa yang membuat orang lain tahu bahwa kita ini adalah orang Kristen. Kita ini adalah murid Kristus. Nah, melalui Yohanes 13 ayat 34-35 dan juga tulisan Yohanes di bagian lain, 1 Yohanes pasal 3 ayat 11-18, saya mengajak kita melihat konsep saling mengasihi yang Yesus ajarkan dan bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu bahwa, sehingga orang lain tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Yang pertama, teman-teman sekalian, Yesus mengajarkan kita bahwa kasih kita itu harus didasarkan kepada teladan Kristus. Kita harus menyadari bahwa standar kasih orang Kristen itu adalah teladan Kristus. Ayat 34. Aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perikop yang kita baca ini adalah pesan terakhir Yesus sebelum ia mengakhiri masa pelayanannya, teman sekalian. Pesan terakhirnya adalah agar muridnya saling mengasihi. Nah, tentu rasanya aneh sih, kenapa Tuhan memerintahkan muridnya saling mengasihi? Apakah selama ini mereka tidak saling mengasihi? Mereka selama 3 tahun loh, bersama-sama, makan bersama-sama, tidur bareng-bareng, bahkan digigit nyamuk bareng-bareng, diusir orang bareng-bareng. Ini komunitas kasih yang luar biasa. Lalu kenapa Yesus menyebut ini sebagai sebuah perintah baru? Padahal perintah ini sudah muncul di dalam Imamat 19-18. Di situ dikatakan bahwa janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu.
melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kenapa sih Yesus menyebutnya sebagai perintah baru? Padahal sudah muncul kan di Perjanjian Lama. Jawabannya ada pada kalimat berikutnya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saya mengasihi. Yesus memberikan sebuah ukuran bagi para murid bagaimana mereka harus saling mengasihi. Ukurannya adalah teladan Kristus. Cara Kristus mengasihi. Nah, seperti apa sih Kristus mengasihi murid-muridnya? Di dalam 1 Yohanes 3:16 dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Teman-teman sekalian, di situ kita melihat bahwa kasih Kristus adalah kasih yang memberikan nyawanya bagi muridnya. Sehingga kasih Kristus adalah kasih yang berkorban, kasih yang mengampuni, kasih yang menyelamatkan. Itulah teladan kasih kita. Itulah teladan kasih Kristus. Wah, sulit sekali ya. Tidak banyak di antara kita yang betul rela memberikan nyawanya, mengorbankan dirinya bagi saudara seimannya. Tentu hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan anugerah khusus oleh Tuhan untuk melakukan tindakan itu. Para misioneri mungkin ada di dalam golongan ini. Mereka rela mengorbankan diri mereka bagi orang lain, melayani orang lain. Mereka rela masuk di dalam satu keadaan yang sulit agar orang lain boleh menikmati anugerah Tuhan. Nah, saya yakin tidak banyak di antara kita yang bisa melakukan itu. Saya pun tidak demikian. Teman-teman, Rasul Paulus menyadari hal itu. Tidak semua orang bisa mempunyai kasih yang mengorbankan diri. Nah, apa sih yang menjadi penekanan utama Yohanes? Yohanes mengatakan bahwa yang menjadi esensi, penekanan dari tulisannya dia adalah kasih Kristus itu menjadi dasar buat kita mengasihi orang lain. Kasih orang Kristen itu tidak lagi didasarkan kepada apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, apa yang anggap kita layak, apa yang perlu kita balas. Tetapi semata-mata kasih kita didasarkan kepada apa yang Tuhan kerjakan melalui putranya tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan kita merespon kasih Allah itu dengan mengasihi saudara kita. Dengan demikian, mengasihi saudara seiman adalah respon terhadap karya Kristus. Mengasihi saudara seiman kita adalah respon kita terhadap karya Kristus, bukan respon terhadap tindakan orang lain. Mari kita tanamkan mindset ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengasihi karena Kristus, bukan karena apa yang kita terima, bukan karena apa yang kita rasakan. Nah, teman-teman, hal ini akan menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan orang-orang seiman. Hal ini akan menolong kita menjalani kehidupan kita dan berkeluarga. Hal ini akan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita bergereja. Tentu di dalam keluarga kita, di dalam gereja, ada banyak orang-orang sulit. Sekalipun mereka adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Tetapi, ketika kita menanamkan mindset ini dalam pikiran kita bahwa kita mengasihi karena Kristus, bukan karena apa yang kita terima, bukan karena apa yang kita patut balas, maka hal ini akan sangat berbeda. Teman-teman, kita akan menjadi kecewa ketika kita mengasihi orang lain, ukurannya adalah kita. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna. Tidak ada pembina yang sempurna. Tidak ada pengurus yang sempurna, majelis yang sempurna. Tidak ada orang Kristen yang sempurna. Tidak ada jemaat yang sempurna. Ketika kita mengasihi saudara seiman kita, dengan cara kita, dengan kasih kita, standarnya ada kita, maka kita pasti kecewa. Nah, di sini kita belajar, kita mengasihi, standarnya adalah kasih Kristus. Teladan kita adalah Kristus. Kita mengasihi apa yang kelihatannya memang tidak pantas untuk dikasihi. Disitulah kita menghidupi kasih Kristus. Kasih itu bukan penyebab dari keselamatan. Kasih itu adalah bukti dari keselamatan. Ketika kita menyadari bahwa keselamatan yang kita terima, maka secara otomatis kita melakukan tindakan kasih itu. Teman-teman, Rasul Yohanes menyadari sih bahwa tidak semua orang bisa mengorbankan dirinya bagi orang lain. Itu sebabnya dia memberikan sebuah tulisan cara mengasihi yang lebih sederhana yang bisa kita lakukan kepada saudara seiman kita. Dia tuliskan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18. Di situ tertulis demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu,
Bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yohanes mengajarkan kita sebuah tindakan kasih yang lebih gampang kita lakukan, yaitu saling berbagi. Nah, ketika saya membaca tulisan Yohanes ini, saya baru benar-benar mengerti kenapa sih jemaat mula-mula itu begitu rela memberikan apa yang mereka punya kepada orang lain. Apa sih yang mendorong jemaat mula-mula itu melakukan hal-hal yang mungkin tidak masuk akal bagi orang Kristen zaman sekarang? Di dalam Kisah Rasul pasal 4:32 tertulis demikian. Adapun kumpulan orang-orang tak percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jemaat mula-mula itu didorong oleh Roh Kudus untuk melakukan satu tindakan kasih kepada sesamanya. Roh Kudus bekerja begitu luar biasa. Tentu hal ini didasari oleh kesadaran bahwa mereka telah dikasihi oleh Kristus. Mereka telah diselamatkan oleh Kristus. Oleh sebab itu mereka mengasihi sesamanya. Mengasihi orang-orang percaya juga. Nah, perkataan mereka, mata mereka, hati mereka, dan perbuatan mereka sinkron. Mereka melihat di sekeliling mereka. Ada orang-orang seiman mereka, saudara-saudara seiman mereka yang tertindas. Yang betul-betul kekurangan finansial. Karena memang pada zaman itu sangat sulit. Mereka dikelompokkan sebagai orang-orang Kristen. Yang berbeda dengan kelompok Yahudi lainnya. Itu sebabnya mereka agak menderita. Nah, di dalam jemaat itu ada orang-orang yang Tuhan berikan uang lebih. Punya harta lebih. Mereka digerakkan oleh Tuhan. Mereka berbagi. Apa yang mereka punya, kekayaan mereka punya, mereka bagikan kepada saudara-saudara seimannya yang membutuhkan. Tentu ini bukan perbuatan yang sembarangan, teman-teman. Banyak orang berkata, itu tindakan nggak bertanggung jawab. Enggak loh. Mereka melakukan itu dengan sebuah dasar. Yaitu mereka tidak lagi mempertahankan kepentingan diri mereka sendiri. Mereka memperhatikan kebutuhan orang lain. Nah, teman-teman, inilah yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kita bisa menolong tanpa kasih. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa menolong. Dalam masa pandemi ini, teman-teman sekalian, banyak saudara seiman kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Banyak di antara mereka pada akhirnya sudah tidak lagi bekerja. Beberapa waktu ini teman-teman terus didorong untuk memberikan persembahan kepada gereja. Termasuk dalam persembahan khusus untuk COVID. Teman-teman, saya ingin memberitahu kepada kita bahwa semua persembahan itu bukan untuk kepentingan gereja. Enggak. Tetapi betul-betul dikelola dengan baik oleh majelis, lalu dipakai untuk menolong jemaat kita yang membutuhkan. Setiap bulannya gereja memberikan sembako kepada jemaat yang membutuhkan. Berapa kilo beras dan juga bahan-bahan makanan mereka butuhkan. Bukan hanya buat gereja kita, juga buat gereja-gereja lain. Ada banyak jemaat, kalau kalian tahu, kalau kalian bisa cek ke kantor, ada banyak mereka dari gereja-gereja lain, khususnya dari Malang Selatan. Mereka datang ke gereja, mereka membawa mobil, mereka membawa banyak sekali beras untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat mereka juga yang kekurangan. Ini adalah tindakan kasih yang kita lakukan kepada sesama saudara seiman kita. Apa yang teman-teman berikan itu? Apa yang teman-teman lakukan itu? Kita menolong saudara seiman kita. Jadi, saya terus mendorong kita, teman-teman bisa dengan rela hati memberikan bantuan itu, memberikan persembahan itu. Kenapa? Itu salah satu tanda bahwa kita adalah anak Allah. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, mengasihi saudara seiman kita. Cara paling sederhana, berikan apa yang bisa kau beri. Nah, teman-teman, selama pandemi ini, gereja juga memberikan banyak baju APD kepada tenaga medis dan juga para penggali kubur yang membutuhkan. Selain itu, teman-teman, Ko David ingat selama pandemi ini, Ko David sangat terkesan dengan 2 orang ibu yang lansia ya, melakukan sesuatu. Bagi saya tuh mereka luar biasa. Sebut saja Ibu A ya, Ibu A, ibu yang pertama. Dia ini seorang lansia yang masih aktif. Dia bisa bekerja, dia juga bisa memakai smartphone ya. Nah, dia juga seringkali ikut persekutuan via Zoom yang dilakukan oleh gereja. Nah, ketika dia mengikut persekutuan itu, dia melihat bahwa baik teman-teman lansia
tidak ada di dalam persekutuan itu. Lalu teman-teman, apa yang ia lakukan? Ia pergi ke salah satu rumah lansia lainnya yang dekat dengan dia, dekat rumahnya dia. Dia datang ke sana tiap kali persekutuan, dia ke rumahnya. Nge-zooming bareng tuh. Persekutuan bareng pakai HP-nya dia. Tahu nggak teman-teman? Temannya yang itu yang sudah lansia, yang nggak bisa pakai HP, smartphone dan sebagainya. Dia bersaksi bahwa dia sangat bersyukur atas kehadiran ibu ini. Karena apa? Selama pandemi dia lost contact sama gereja. Tidak bisa beribadah dengan baik karena tidak ada HP yang mendukung itu. Namun kehadiran ibu ini menolong dia. Dia sangat bersyukur sekali. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh Ibu Ani sebenarnya sederhana sih. Tapi apa yang dilakukannya itu membuat saya mengerti bahwa kasih Kristus itu hadir dalam dirinya. Apa yang ia lakukan itu membuat temannya itu juga bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan hanya itu. Si Ibu A ini menolong temannya lansia ini bisa jualan lagi di masa pandemi ini. Dengan cara apa? Dengan cara sistem pre-order. Jadi membuat iklan, lalu orang bisa pesan makanan via telepon. Bukankah ini luar biasa, teman-teman? Si Ibu A ini dia tidak mengorbankan diri mungkin seperti yang Yesus lakukan. Tetapi dia mengasihi saudara seimannya dengan cara yang sangat sederhana, yang memberkati saudara seimannya. Teman-teman, saya yakin kita bisa melakukan hal yang sama kok. Lalu saya mau cerita tentang ibu yang kedua, seorang lansia yang kedua, sebut saja Ibu B. Ya. Si Ibu B ini sudah berusia 70 tahunan. Dia tidak punya smartphone. Nah, tapi teman-teman, si Ibu B ini punya HP jadul. Dan dia punya buku catatan. Si Ibu B ini seorang yang dari sejak muda terbiasa mencatat dan menghafal. Dia menghafal begitu banyak nomor telepon. Lalu apa yang ia lakukan? Ternyata di masa pandemi ini dia selalu telepon jemaat, teman-teman. Termasuk saya juga ditelepon. Istri saya ulang tahun juga ditelepon sama dia. Luar biasa ya. Hal sederhana yang ia lakukan setiap harinya membuat hati saya tuh istilahnya apa ya, meleleh gitu ya. Apa yang ia lakukan hal sederhana sebenarnya. Dia tanya bagaimana kabarmu, lalu apa yang perlu didoakan. Hanya sederhana itu. Dan ia lakukan kepada semua jemaat. Dia bukan seorang hamba Tuhan loh. Tapi bagi saya dia anak Tuhan yang luar biasa baik. Apa yang ia lakukan? Tindakan sederhana yang ia lakukan merupakan kasih kepada sesama. Yang bagi saya itu memberkati orang lain. Teman-teman, saya yakin kita masih muda. Kita bisa melakukan banyak hal untuk memberkati sesama kita. Ada banyak tindakan kasih yang bisa kita lakukan kepada saudara seiman kita. Kalian lebih kreatif dari saya. Kalian bisa melakukan banyak hal. Tapi yang menjadi penekanan pentingnya adalah jangan berhenti lakukan itu. Kasih kita, teman-teman sekalian. Kasih kita kepada sesama kita adalah kasih yang akan menolong mereka tahu bahwa Allah itu ada. Kasih yang menolong mereka sadar bahwa Allah itu mengasihi mereka. Dengan cara kasih seperti itu ketika kita terus memperhatikan saudara seiman kita. Saya yakin apa yang kita lakukan akan memberkati banyak orang. Dan orang lain melihat perbuatan kita. Mereka pun akan tertarik kepada Kristus yang kita percaya. Apakah yang akan kamu lakukan kepada saudara seimanmu? Tindakan kasih apa yang akan kau lakukan kepada saudara seimanmu? Mari kita saling mengasihi. Salam rest for the restless. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya kami terus didorong untuk mengasihi saudara seiman kami. Kadang kami juga bingung. Kami takut bahwa harus mengorbankan diri. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Tuhan kreatif, Tuhan yang boleh menolong kami bisa mengasihi saudara kami dengan banyak cara. Bantu kami untuk menodai Kristus. Sehingga kasih yang kami lakukan itu betul kasih yang tulus dan orang lain melihat apa yang kami lakukan, mereka juga boleh tertarik mengenal Tuhan yang kami percaya. Bantu kami Tuhan di masa muda kami, apa yang kami punya, tenaga, kekuatan, segala sesuatu yang kami punya, kami bisa lakukan itu. Kami bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi saudara-saudara seiman kami, bisa menyatakan bahwa Allah itu ada. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Bantulah kami untuk terus
mengasihi saudara seiman kami. Dan setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan beribadah hari ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus boleh memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua.